Dari dua contoh penyesuaian yang kita pelajari tadi, sekarang saatnya melihat gambaran besarnya. Ternyata ada 6 pintu berbeda yang bisa memicu jurnal penyesuaian, dan masing-masing punya karakteristiknya sendiri. Bayangkan kamu punya 6 laci di meja belajar, dan tiap laci menyimpan jenis transaksi yang berbeda. Laci pertama berisi aktiva jangka pendek seperti bahan habis pakai, persekot asuransi, dan persekot sewa. Semuanya akun campuran yang perlu dipisah antara bagian yang sudah terpakai dan yang belum. Laci kedua berisi pendapatan yang diterima di muka. Uang sudah masuk, tapi jasanya belum sepenuhnya diberikan. Laci ketiga berisi aktiva jangka panjang seperti kendaraan dan peralatan, yang nilainya menyusut setiap bulan melalui depresiasi. Laci keempat berisi biaya yang sudah terjadi tapi belum dibayar, seperti gaji dan bunga yang terutang. Laci kelima berisi pendapatan yang sudah menjadi hak tapi belum diterima kasnya, seperti piutang bunga. Dan laci keenam khusus untuk pajak penghasilan yang perlu ditaksir setiap periode. Keenam jenis ini akan kita bedah satu persatu mulai dari slide berikutnya. Dimulai dari daftar saldo perusahaan yang akan menjadi bahan latihan kita. Dari 6 pintu penyesuaian tadi, sekarang kita punya bahan nyata untuk bekerja. Ini adalah daftar saldo usaha angkutan kilat milik Tuan Agusta per 30 Juni. Dan disinilah semua penyesuaian akan bermula. Perhatikan daftar saldo bagian pertama ini. Ada beberapa akun yang langsung menarik perhatian. Piutang bunga di nomor 113, saldonya kosong. Padahal perusahaan punya piutang wesel yang berbunga. Akumulasi depresiasi peralatan kantor di nomor 201A juga kosong. Padahal peralatan kantor sudah dibeli. Artinya depresiasi bulan ini belum dicatat. Persekot asuransi sebesar Rp2.160.000 dan persekot sewa sebesar Rp1.500.000 masih tercatat penuh sebagai aktiva. Padahal sebagian sudah terpakai. Bahan habis pakai kantor sebesar Rp230.000 juga masih tercatat utuh, meski sebagian sudah digunakan. Utang wesel dan utang bunga keduanya kosong, padahal perusahaan punya pinjaman berbunga. Ini baru bagian pertama dari daftar saldo, dan sudah ada banyak akun yang membutuhkan penyesuaian. Bagian keduanya menyusul di slide berikutnya. Dari bagian pertama tadi, bagian kedua ini justru lebih mengejutkan karena hampir seluruh akun biaya di sini kosong, padahal perusahaan sudah beroperasi selama sebulan penuh. Lihat deretan akun biaya dari nomor 606 sampai 612. Biaya sewa, biaya asuransi, biaya bahan habis pakai, biaya depresiasi peralatan kantor, biaya depresiasi kendaraan, biaya bunga, dan biaya pajak penghasilan. Semuanya kosong. Bukan berarti perusahaan tidak punya biaya-biaya itu. Justru sebaliknya, biaya-biaya itu semua sudah terjadi, tapi belum dicatat karena memang menunggu jurnal penyesuaian di akhir periode. Di sisi lain, pendapatan jasa angkutan dan pendapatan sewa juga kosong. Sementara pendapatan bunga malah tercatat sebesar Rp40.000 di sisi debit, yang artinya perlu diperiksa lebih lanjut. Total daftar saldo sudah seimbang di angka Rp28.265.000. Tapi keseimbangan ini belum mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya. Inilah kondisi sebelum penyesuaian, seimbang di atas kertas tapi belum jujur. Dan tugas jurnal penyesuaian adalah mengubah angka-angka ini menjadi gambaran yang benar-benar akurat. Dari daftar saldo yang belum jujur tadi, pintu penyesuaian pertama yang harus dibuka adalah aktiva jangka pendek. Dan disinilah konsep rekening campuran menjadi kunci segalanya. Bayangkan kamu membeli paket data internet untuk 3 bulan sekaligus. Di bulan pertama, paket itu punya 2 sisi. Satu sisi adalah kuota yang sudah kamu pakai bulan ini, itu biaya. Sisi lainnya adalah kuota yang belum kamu pakai untuk 2 bulan ke depan, itu masih aset. Itulah yang dimaksud rekening campuran. Akun-akun seperti persekot sewa, persekot asuransi, dan bahan habis pakai semuanya menyimpan 2 elemen sekaligus. Sebagian sudah terpakai dan harus masuk ke laporan laba rugi sebagai biaya. Sebagian lagi belum terpakai dan harus tetap di neraca sebagai aktiva. Untuk memisahkan keduanya, ada 3 langkah yang selalu diikuti. Pertama, tentukan saldo akun tersebut. Kedua,
Analisis berapa yang sudah menjadi biaya dan berapa yang masih aktiva. Ketiga, catat jurnal penyesuaiannya. 3 langkah ini akan kita terapkan langsung pada 3 akun usaha angkutan kilat, dimulai dari persekot sewa di slide berikutnya. Dari 3 langkah tadi, sekarang kita mulai langkah pertama dan kedua untuk persekot sewa. Dan ternyata, cara memecah rekening campuran ini lebih intuitif dari yang terlihat. Pada 1 Juni, usaha angkutan kilat membayar sewa di muka untuk 3 bulan sekaligus sebesar Rp1.500.000. Seluruh jumlah itu masuk ke akun persekot sewa sebagai aktiva. Langkah pertama selesai, saldonya jelas, Rp1.500.000 debit. Sekarang langkah kedua, analisis. Bayangkan kamu membayar sewa kos 3 bulan di muka. Bulan pertama sudah kamu tinggali, itu biaya yang sudah dinikmati. 2 bulan ke depan belum, itu masih aktiva. Logika yang sama berlaku di sini. Rp1.500.000 dibagi 3 bulan menghasilkan Rp500.000 per bulan. Bulan Juni sudah berlalu, artinya Rp500.000 sudah menjadi elemen biaya. 2 bulan sisanya, Juli dan Agustus, belum terpakai, artinya Rp1.000.000 masih menjadi elemen aktiva. Rekening campuran ini sudah berhasil dianalisis menjadi 2 bagian yang jelas. Analisis selesai, sekarang tinggal 1 langkah terakhir, mencatat jurnal penyesuaiannya, dan itulah yang akan kita lihat di slide berikutnya. Dari analisis tadi yang memisahkan Rp500.000 sebagai biaya dan Rp1.000.000 sebagai aktiva, sekarang saatnya pemisahan itu dituangkan secara resmi ke dalam jurnal. Jurnal penyesuaiannya sederhana, tapi bermakna. Biaya sewa didebit sebesar Rp500.000. Ini mencatat bahwa bulan Juni sudah menggunakan manfaat sewa senilai itu. Persekot sewa dikredit sebesar Rp500.000. Ini mengurangi aktiva yang terlanjur dicatat terlalu besar. Setelah jurnal ini dibukukan, lihat apa yang terjadi pada 2 akun tersebut. Persekot sewa yang tadinya Rp1.500.000 sekarang tersisa Rp1.000.000. Dan jumlah inilah yang akan tampil di neraca sebagai aktiva lancar, mewakili manfaat sewa untuk Juli dan Agustus yang belum dinikmati. Sementara biaya sewa yang tadinya kosong, kini berisi Rp500.000. Dan jumlah ini akan tampil di laporan laba rugi sebagai biaya usaha bulan Juni. 1 jurnal, 2 akun, 2 laporan yang berbeda, dan rekening campuran persekot sewa kini sudah bersih. Masing-masing elemennya ada di tempat yang tepat. Dari persekot sewa yang baru saja diselesaikan, kita bergeser ke rekening campuran berikutnya, persekot asuransi. Dan kali ini skalanya jauh lebih besar. Premi dibayar untuk 3 tahun sekaligus. Bayangkan kamu membeli paket langganan aplikasi streaming untuk 3 tahun sekaligus, dibayar di muka. Di bulan pertama, kamu baru menikmati 1 bulan dari 36 bulan yang sudah kamu bayar. Itulah yang terjadi di sini. Pada 1 Juni, usaha angkutan kilat membayar premi asuransi sebesar Rp2.160.000 untuk polis selama 3 tahun atau 36 bulan. Seluruh jumlah itu masuk ke akun persekot asuransi. Langkah pertama selesai, saldonya Rp2.160.000 debit. Langkah kedua, analisis. Rp2.160.000 dibagi 36 bulan menghasilkan Rp60.000 per bulan. Bulan Juni adalah bulan pertama polis berlaku, artinya hanya Rp60.000 yang sudah menjadi elemen biaya. Sisanya Rp2.100.000 untuk 35 bulan ke depan masih sepenuhnya menjadi elemen aktiva yang manfaatnya belum dinikmati. Selisih antara Rp60.000 yang terpakai dan Rp2.100.000 yang tersisa ini menunjukkan betapa besarnya distorsi yang akan terjadi jika penyesuaian tidak dilakukan. Laporan keuangan akan meremehkan biaya dan melebih-lebihkan aset sekaligus. Dari distorsi besar yang tadi teridentifikasi, sekarang jurnal penyesuaian ini hadir untuk memperbaikinya dengan memindahkan Rp60.000 yang sudah terpakai ke tempat yang benar. Polanya sama dengan persekot sewa sebelumnya. Biaya asuransi didebet sebesar Rp60.000, mencatat bahwa bulan Juni sudah mengonsumsi manfaat asuransi senilai itu. Persekot asuransi dikredit sebesar Rp60.000, mengurangi aktiva yang sebelumnya tercatat terlalu besar.
Setelah jurnal ini dibukukan, Persekot asuransi tersisa Rp2.100.000. Jumlah ini mencerminkan manfaat asuransi untuk 35 bulan ke depan yang belum dinikmati dan akan tampil di neraca sebagai aktiva lancar. Biaya asuransi yang tadinya kosong kini berisi Rp60.000, tampil di laporan laba rugi sebagai biaya usaha bulan Juni. Angkanya memang kecil dibanding total premi, tapi setiap sen yang salah tempat bisa menyebabkan laporan keuangan memberi gambaran yang menyesatkan. Persekot asuransi selesai. Sekarang kita beralih ke rekening campuran ketiga, bahan habis pakai, yang cara pendekatannya sedikit berbeda karena nilainya ditentukan dari hasil hitung fisik. Dari dua rekening campuran sebelumnya, yang bisa dihitung secara matematis, bahan habis pakai ini berbeda. Nilainya tidak bisa dihitung dari rumus, tapi harus diketahui dari kondisi fisik yang sebenarnya. Bayangkan, kamu punya stok alat tulis di laci, pensil, penggaris, dan tip X. Kamu beli semuanya dengan total Rp50.000 di awal bulan. Di akhir bulan, kamu hitung yang tersisa. Ternyata nilainya tinggal Rp15.000. Berarti Rp35.000 sudah habis dipakai. Itulah cara kerja bahan habis pakai. Pada 6 Juni, usaha angkutan kilat membeli bahan habis pakai kantor seperti kertas, karbon, dan tinta sebesar Rp230.000. Seluruhnya masuk ke akun bahan habis pakai kantor. Saldo langkah pertama, Rp230.000, debit. Pada 30 Juni, dilakukan perhitungan fisik. Bahan yang masih ada ternyata hanya senilai Rp60.000. Artinya, yang sudah digunakan sepanjang Juni adalah Rp230.000 dikurangi Rp60.000, hasilnya Rp170.000. Rp170.000 inilah yang menjadi elemen biaya dan Rp60.000 sisanya menjadi elemen aktiva. Berbeda dari persekot sewa dan asuransi yang bisa dihitung dari rumus waktu, bahan habis pakai harus dihitung dari kenyataan fisik, karena pemakaiannya tidak merata dan tidak bisa diprediksi. Dari hasil hitung fisik tadi yang menemukan Rp170.000 sudah terpakai, sekarang angka itu harus resmi masuk ke dalam jurnal, dan polanya sudah sangat familiar. Biaya bahan habis pakai didebit sebesar Rp170.000, mencatat bahwa bulan Juni sudah mengonsumsi bahan senilai itu untuk menjalankan operasional kantor. Bahan habis pakai kantor dikredit sebesar Rp170.000, mengurangi aktiva yang tadinya tercatat terlalu besar. Setelah jurnal ini dibukukan, akun bahan habis pakai kantor tersisa Rp60.000. Ini adalah nilai fisik yang memang benar-benar masih ada di laci kantor dan akan tampil di neraca sebagai aktiva lancar. Biaya bahan habis pakai yang tadinya kosong kini berisi Rp170.000, tampil di laporan laba rugi sebagai biaya usaha. Dengan selesainya jurnal penyesuaian ketiga ini, seluruh rekening campuran aktiva jangka pendek di usaha angkutan kilat sudah bersih. Persekot sewa, persekot asuransi, dan bahan habis pakai, semuanya sudah terpisah dengan benar. 3 rekening campuran jangka pendek sudah selesai. Pintu penyesuaian pertama sudah tertutup rapi. Dan pintu kedua, yaitu pendapatan yang diterima di muka, menunggu untuk dibuka di slide berikutnya.